Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ilmu agama ini sangat luas. Al-Quran Sunnah yang merupakan sumber ilmu-ilmu keislaman telah pun diurai ulama menjadi berbagai ilmu, cabang-cabang ilmu pengetahuan keislaman yang oleh orang barat disebut dengan Islamic Studies. Memang dari sisi filsafat ilmu, para filosof muslim membagi ilmu itu sumbernya dua. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah akal. Kalau bahasa sederhananya, Allah itu memiliki dua ayat. Ayat qauliyah yang dicantumkan dalam firman Allah, kemudian disarahkan Nabi berdasarkan hadis. Kemudian lagi ada ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta, yang dieksperimen, dieksplor dengan penelitian bantuan akal manusia. Maka kedua ayat Allah inilah nanti yang harus diintegrasikan sehingga menjadi sebuah bangunan ilmu, di mana ilmu agama dan ilmu alam atau ilmu umum yang kita kenal tidak terjadi bentrokan satu sama lainnya. Salah satu ilmu yang terpenting dari ilmu wahyu itu adalah ilmu tafsir. Jangan kita mengira orang yang paham agama, paham tafsir sudah ahli agama, belum tentu. Profesor Abdul Wahid mengatakan bahwa untuk menjadi ahli agama Islam itu tidak gampang. Orang yang pintar bahasa Arab, apakah dia ahli agama? Belum tentu. Karena bisa bahasa Arab tidak menunjukkan kita pintar, mahir, mengerti agama. Orang Arab banyak yang ngerti bahasa Arab, tapi tidak semuanya faqih, tidak semuanya paham dengan agama. Apakah kalau kita sudah mengerti ilmu hadis kita sudah ahli agama? Belum tentu. Karena sumber agama bukan hanya hadis, ada Al-Quran. Apakah ketika kita sudah tahu Al-Quran dan hadis kita sudah paham agama? Belum tentu. Kenapa? Karena setiap Al-Quran hadis sudah diurai ulama. Ada filsafat Islam, ada sejarah peradaban Islam, ada asbabun nuzul dari Al-Quran, ada ulumul Qurannya, ada ilmu tafsirnya, ada ulumul hadisnya, ada lagi dengan cabang-cabang ilmu yang banyak sekali, sehingga menjadi banyak fakultas-fakultas dan jurusan di semua prodi-prodi, jurusan-jurusan universitas Islam yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan? Ketika kita membahas tafsir saja, dia memiliki metodologi. Bagaimana cara kita menafsirkan ayat? Dalam ilmu tafsir dasar disebut bahwa tafsir itu arti dasarnya adalah bisa pasaro, menjelaskan, al-wa'dih, asyarah, menjelaskan, menerangkan, atau al-kasyaf, membuka makna Quran. Nah, ketika kita ingin mengetahui tafsir, harus yang pertama kita lakukan harus mengerti dulu ilmunya.
ilmu tafsir. Bagaimana metodologi tafsir? Nah, di dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan manhaj, metodologi tafsir. Ada yang disebut dengan anwa, macam-macam tafsir. Ada juga yang disebut dengan laun, warna tafsir. Kalau dalam bahasa modernnya mungkin yang lebih mendekati padanan katanya adalah approach, pendekatan tafsir. Kita yang kuliah belajar di umum, kita mengerti bahwasanya antara metodologi dengan approach itu ada perbedaan. Maka ulama dalam menafsirkan ayat pun akan melakukan hal ini. Dari situlah nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendekatan bahasa saja. Maka dia cenderung seperti ini. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ro'yu, ya, pendekatan bahasa. Maka tafsir-tafsir yang diproduksi oleh ulama itu pun beda-beda nanti. Bisa berbeda. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang anwa'ut tafsir, jenis macam tafsir. Tafsir itu ada 3. Yang pertama, tafsir berriwayah, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Untuk tafsir ini kita akan menemukan tafsir yang paling tua, tafsir Imam At-Tabari. Cuma dalam Imam At-Tabari ini, ketika dia menafsirkan ayat dengan hadis, pendapat sahabat, banyak bercampur dengan Israiliyat, hadis-hadis lemah, sehingga perlu disaring. Nah, juga kita akan bertemu dengan kitab Imam As-Suyuti, Durrul Mansur. Dan yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak diterjemahkan di Indonesia adalah tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tafsir Ibnu Katsir paling banyak dipakai di Indonesia? Karena ulama kita memandang bahwa tafsir Ibnu Katsir ini paling dekat ulamanya dengan kita, dan hadis-hadis yang sahih, yang Israiliyat sudah mulai disortir. Tidak seperti At-Tabari yang semuanya yang dia ketahui dia cantumkan dalam tafsirnya, sehingga tingkat ketebalannya pun mengalahkan tingkat tafsir lainnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, ketika ulama memahami Al-Quran dengan pendekatan bahasa, maka di Indonesia kita kenal dengan tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu banyak melakukan pendekatan bahasa. Maka ketika dia menafsirkan ayat, tidak banyak menggunakan ayat dan tidak banyak menggunakan hadis. Sehingga kalau kita lihat kita bandingkan dengan Ibnu Katsir, kok beda tafsirnya? Kenapa? Karena kekuatan bahasa Quraisy Shihab lebih ditonjolkan. Nah, adapun tafsir yang menonjolkan kekuatan bahasa seperti ini digolongkan dengan jenis tafsir birro'i, pendekatan akal, pendekatan ro'i, pemahaman. Dan tafsir birro'i ini di bawah kekuatannya di bawah tafsir bil ma'thur, berdasarkan riwayat. Dan untuk itulah kita harus paham kedudukan tafsir itu, sehingga kita tahu apakah kita boleh menggunakan menafsirkan Al-Quran dengan ro'i? Boleh, selama ro'i pemahaman itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau didukung dalil-dalil lain yang mendekat-dekati. Dari sinilah ulama nanti memberikan syarat-syarat. Tidak boleh bertentangan makna bahasa, tidak boleh terlalu jauh dari makna bahasa, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan ijma' ulama, ijma' sahabat, dan seterusnya. Dan dia memiliki ilmu tersendiri. Dan jenis tafsir yang ketiga, ada yang disebut dengan tafsir bil isyarah, tafsir berdasarkan pengetahuan hati. Ini yang menjadi epistemologi, sumber dari sisi sumber ilmu, muncul sumber ilmu yang ketiga, hati. Hati ini bahagian dari, kalau dalam ilmu Islam ada namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang dekat dengan Allah kadang-kadang dihunjamkan Allah makna Al-Quran itu ke dalam hatinya. Maka ma'asyiral muslimin, contoh tafsir ini ketika Abu Bakar misalnya turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kusempurnakan agamamu, kusempurnakan nikmatmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Semua sahabat gembira. Kenapa? Karena agama sempurna. Agama sempurna, nikmat Allah sempurna, agama Islam sudah ditegakkan, sudah menang. Maka sahabat seluruhnya gembira. Hanya Abu Bakar yang menangis ketika itu. Ketika mendengar ayat ini turun, beliau menangis. Ketika ditanya, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau menangis dengan turun ayat ini?" "Wahai sahabatku, ketahuilah
bahwa sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna dia akan kembali ke awal. Dengan turunnya ayat ini, aku merasa Nabi Muhammad akan segera pergi meninggalkan kita, karena tugas beliau sudah selesai, sudah sempurna. Nah, tidak ada sahabat yang menafsirkan seperti ini. Hanya Abu Bakar yang menafsirkan ayat itu dengan tafsir yang seperti ini. Dari mana datangnya pemahaman seperti ini? Inilah yang disebut ulama dengan hikmah. Sejenis ilham yang dihujamkan ke hati kita. Apakah dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Tapi tidak ada teks Al-Quran hadisnya yang seperti itu. Nabi tidak pernah menafsirkan ayat itu bahwa ketika turun ayat itu bahwa beliau akan meninggal dalam waktu dekat. Beliau tidak menafsirkan ayat itu begitu. Tapi Abu Bakar memahaminya seperti itu. Inilah yang disebut dengan tafsir bil isyari. Maka tafsir bil isyari itu banyak dimiliki oleh para sufi dan tetap ukurannya, pagarnya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga nanti kalau kita lihat ada manhajut tafsir. Ada lagi yang disebut dengan metodologi tafsir. Metodologi tafsir, ada yang menafsirkan Al-Quran itu dengan rinci. Dari sisi bahasanya, balaghahnya, maknanya, asbabun nuzulnya. Dilihat dari sisi ulumul Qur'annya, munasabah ayat sebelumnya. Kemudian dilihat lagi dari sisi ayat ini bicara tentang apa. Ketika ayat ini bicara tentang hukum, maka diperlukan ilmu fikih, ilmu hukum Islam, maka dibahas ayat ini berdasarkan pendekatan ilmu hukum. Maka kita akan melihat nanti perbedaan antara tafsir yang digunakan Ibnu Katsir dengan tafsir Wahab Az-Zuhaili. Wahab Az-Zuhaili dia ahli hukum. Maka nanti dia akan gunakan kekuatan ilmu hukum fikihnya untuk menafsirkan ayat-ayat hukum, berbeda dengan Ibnu Katsir yang lebih cenderung lebih menguatkan pada pemahaman hadis-hadisnya itu sendiri. Maka disinilah nanti kita harus paham agama ini sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa kita pahami, kita toleransi. Hanya saja kita harus berupaya mencari tafsir yang paling mendekati kebenaran dengan mengumpulkan pemahaman-pemahaman ulama dan ilmu-ilmu yang terkoneksi kepada ilmu tafsir itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka nanti ada tafsir yang rinci. Ini yang disebut dengan tafsir dengan manhaj tahlili. Manhaj yang menafsirkan Al-Quran dengan rinci. Ada lagi yang ijmali global. Nah, kalau di Indonesia contoh gampang itu Quraisyah punya tafsir dua. Satu Al-Misbah. Al-Misbah ini pendekatan bahasa birro'i, tetapi dia tafsili, lebih rinci. Ya. Kalau kita lihat tafsirnya ada lagi yang 3 jilid, namanya Al-Lubab. Diringkasnya 30 ayat Al-Quran, 30 juz Al-Quran itu menjadi 3 jilid. Kalau Al-Misbah itu banyak, lebih dari 10 jilid. Tapi diringkasnya menjadi 3-4 jilid, namanya Al-Lubab. Nah, ringkasan ini namanya metodologinya yang disebut dengan ijmali. Yang bahasa kita secara global. Ayat ini berbicara tentang ini, penting-pentingnya saja diambilnya. Dan yang ketiga ada namanya tafsir muqaron, perbandingan. Nah, dari perbandingan ini mengambil perbandingan banyak pendapat ulama. Misalnya ketika seorang ulama menafsirkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian dari Al-Qur'an. Al-Quran itu Al-Fatihah itu disebut dengan nama Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang ke-7. Maka disebut Nabi dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dari itulah ketika sholat Bismillah itu dijahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Sehingga Utsman Nali nanti menjahirkan Bismillah. Tetapi oleh ulama Hanafi mengatakan Bismillah itu tidak bahagian dari Al-Fatihah. Karena Bismillah itu semua hampir dalam semua surah ada dicantumkan. Bismillah itu adalah termasuk di surah lain. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah dalam riwayat sahih Nabi Abu Bakar dan Umar ketika sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi disebut Al-Fatihah itu dengan surah Alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Tidak disebut bismillah. Nah, oleh sebagian ulama lagi mengambil jalan tengah. Bismillah itu, kalau bismillah itu tidak termasuk dari Al-Fatihah, maka ayatnya menjadi 6, bukan Sab'ul Masani, bukan 7 ayat.
Ayat yang ke-6-nya adalah ayat yang ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ternyata di dalam mushaf Utsmani itu tidak ada wakaf. Itu tidak termasuk ayat yang ke-6. Kalau begitu bagaimana? Maka sebagian ulama mengambil jalan tengah. Bismillah itu bahagian dari Al-Fatihah. Tetapi dalam sholat Nabi dan sahabat bukan tidak baca, tetapi dibaca namun disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah yang tetap dibaca. Nah, begitulah kalau kita mengambil tafsir perbandingan. Kita tidak punya banyak waktu karena ini bukan kajian, ini khutbah Jumat untuk menafsirkan surah Al-Maidah 51 yang menjadi polemik yang banyak. Maka ketika kita menafsirkan surah Al-Maidah 51 ini, semua sisi harus dilihat sehingga kita mengetahui mana tafsir yang objektif, yang sebenarnya, yang mendekati kebenaran, mana tafsir yang mengambil sepotong-sepotong. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan manhajut tafsir, dengan menggunakan anwa' tafsir, macam-macam tafsir. Dengan apa? Dengan menggunakan approach, pendekatan tafsir. Maka ketika kita membaca naskah tafsir, kalau kita belajar studi naskah tafsir, ulama akan mengatakan, dosen-dosen kita akan menyebut. Misalnya ketika kita mengkaji tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ini jenisnya apa? Bil ma'thur. Metodenya, manhajnya apa? Manhajnya tahlili, rinci. Kemudian approach-nya, warnanya apa? Launnya apa? Nah, ketika dia bicara fikih, dia ilmu fikihnya cenderung kemana? Ke Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah dan sebagainya. Ketika dia bicara ayat-ayat tentang ilmu kalam, dia aliran kalamnya apa? Asy'arikah? Apakah dia aliran Asy'ari, Maturidi, atau Mu'tazilah, atau termasuk dia Murji'ah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika dia bicara ayat-ayat yang cenderung menggunakan takwil, cenderung filsafat, apakah dia filsafat mengikuti cenderung kepada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, ketika dia berbicara tentang ayat-ayat cenderung masalah yang batin atau cenderung tasawuf, apakah dia alirannya tasawuf mana? Apakah dia tasawuf Sunni atau tasawuf Syi'i? Sampai begitulah nanti dari ayat-ayat itu untuk menguraikannya. Nah, inilah, maka nanti kita akan melihat kalau kita bicara tentang laun warna tafsir banyak sekali. Pendekatan tafsir itu ada pendekatan hukum seperti yang dilakukan Wahab Az-Zuhaili karena dia ahli hukum. Ada nanti pendekatannya pendekatan ilmi, maka disebut tafsir bil ilmi. Pendekatan teknologi seperti yang dilakukan Harun Yahya. Ketika Harun Yahya menafsirkan ayat wa anzalnal hadidu fihi ba'syun syadid, kami turunkan besi dari langit. Kenapa ayat ini menggunakan wa anzalna? Menggunakan kata kami turunkan. Kenapa tidak menggunakan kata kholakna, ja'alna, bada'na? Kenapa ketika menggunakan manusia, menciptakan manusia, Allah mengatakan inna khalaqnal insan wa ja'ala syamsa wal qamar. Untuk matahari dan bulan Allah gunakan kata ja'ala, menciptakan. Untuk manusia kholakna. Nah, untuk langit dan bumi badi'us samawati wal ar. Ada kata bada'a. Tapi untuk besi, kenapa digunakan kata anzalnal hadid? Kami turunkan besi. Kok tidak Allah gunakan kata khalaqnal hadid, ja'alnal hadid, bada'nal hadid? Nah, ternyata secara saintifik, kata Harun Yahya diteliti, ahli ilmuwan mengatakan ternyata besi yang ada di bumi ini memang diturunkan dari langit, bukan diciptakan di bumi. Besi yang ada di bumi ini adalah hasil meteor-meteor yang hancur di ruang angkasa dan kemudian dijatuhkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakanlah kata-kata wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Karena memang besi itu diturunkan dari langit, bukan diciptakan, ada memang di bumi. Itulah menurut pengetahuan. Ini disebut tafsir bil ilmi. Kalau kita tanya, apakah Nabi pernah menafsirkan ayat itu begitu? Oh, itu tafsir sesat. Nabi dan sahabat tidak pernah menafsirkan ayat itu begitu. Jangan coba-coba mengatakan orang begitu. Menafsirkan ayat tidak pakai hadis, dibilang sesat. Tidak boleh. Ini harus mengerti, kita harus ilmu tafsir. Orang menafsirkan ayat dengan ilmu pengetahuan modern boleh. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat kauniyah yang bicara alam semesta. Maka muncullah nanti teori untuk ayat-ayat kauniyah dalam teori modernnya. Untuk ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan modern, ayat-ayat kauniyah alam semesta, dalam bahasa nabinya itulah yang disebut dengan urusan dunia, urusan dunia. Yang dimaksud urusan dunia adalah urusan yang mengandalkan kekuatan akal, karena sumber ilmu itu wahyu dan akal secara filsafat Islamnya. Maka nanti akan kita muncul teori bahwa orang sekarang nanti tafsirnya tentang ayat-ayat kauniyah itu bisa lebih rinci
dari tafsir yang dilakukan Nabi dan sahabat sekalipun. Contohnya tafsir tentang ayat kandungan, proses penciptaan manusia. Nah, dokter kandungan nanti bisa menafsirkan ayat kandungan ini lebih rinci. Maka dari sinilah kalau kita lihat tafsir Salman ITB, tafsir Juz Amma Salman ITB, di sana banyak ilmu ayat kauniyah, ilmu pengetahuan modern. Ketika mereka menafsirkan Juz Amma, Juz 30 itu banyak sekali pengetahuan modern di situ yang tidak ada dalam tafsir Ibnu Katsir, yang tidak ada dalam tafsir As-Suyuti, yang tidak ada dalam tafsir klasik. Kenapa? Karena dibantu dengan ilmu pengetahuan modern. Dan tafsir seperti ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Begitulah sampai nanti tafsir adabi, ijtimai dan seterusnya. Dan masih banyak lagi pendekatan tafsir, baik pendekatan kalam, pendekatan sosial dan seterusnya. Sehingga nanti ulama bisa berbeda satu dengan lainnya memahami tafsir. Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Di dalam tafsir itu disebut poligami haram. Secara umum sebenarnya dalam Islam kata penulis tafsir itu poligami itu diharamkan Allah. Sebenarnya asas Islam itu adalah monogami. Kenapa begitu? Karena syarat untuk berpoligami itu ada adil. Sementara Tuhan mengatakan dalam ayat lain An-Nisa, walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa. Kamu itu enggak bisa berlaku adil. Nah, sebenarnya Tuhan ingin melarang kita poligami. Kenapa? Karena kita tidak bisa berlaku adil. Padahal Tuhan mengarsyaratkan untuk adil, untuk poligami itu adalah harus adil. Kenapa beliau berpendapat begini? Karena beliau hidup di Mesir, dari segi sosial ada ijtimainya, beliau dihadapkan dengan masyarakat yang sangat kurang ramai poligaminya, untuk tidak mengatakan tidak sukai. Masyarakat Mesir itu nikah saja susah. Sehingga mungkin sampai sekarang pun nikahnya maharnya besar sekali, susah nikah sana. Nyari orang poligami susah. Dan Muhammad Abduh hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Muncullah penafsiran adabi ijtimai yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat nanti tafsir yang dilakukan oleh ulama-ulama Timur Tengah, Arab Saudi, Makkah, Madinah. Maka Makkah, Madinah itu jutaan orang yang berpoligami. Maka ketika ulama-ulama alumni Makkah, Madinah menafsirkan ayat poligami ini, maka mereka katakan poligami itu sunnah. Bukan sesuatu yang haram. Poligami itu sunnah, Nabi melakukannya. Nah, kenapa? Karena masyarakat sosial ini pengaruh tafsir itu, pengaruh pemahaman kondisi sosial, ulama pun bisa mempengaruhi tafsiran. Dan selama masih bisa kita tolerir, tidak bertentangan dengan Quran hadis. Tapi kalau sudah menyentuh lari dari akidah dan seterusnya, maka itulah yang ini hanya sebuah pengantar yang saya sampaikan supaya kita lebih arif, bijaksana dalam beragama, supaya kita tidak merasa yang paling ahli dalam agama ini, sehingga kita harus banyak berdiskusi. Termasuk dalam surah Al-Maidah 51 ini, kalau kita rangkum dari segi ilmu fikihnya, mayoritas ulama mengharamkan memilih pemimpin kafir. Dari munasabah ayatnya, Allah ingin hukumnya ditegakkan, maka untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan nilai-nilai Islam, tidak mungkin kita lakukan kalau pemimpin itu orang kafir. Dia harus orang beriman baru bisa menegakkan hukum Allah. Kalau orang kafir nggak mungkin hukum juga. Dari sisi munasabah ayatnya begitu, dari sisi bahasanya kita lihat aulia itu berbelang, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan teman setia. Dari sisi asbabun nuzulnya ternyata ayat ini turun berkenaan dengan orang munafik. Dia berkomplot dengan orang munafik walaupun dia muslim, tapi dia tinggalkan Nabi Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Dia mendukung orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani. Dari sisi sejarahnya, Nabi itu sangat bijaksana melakukan kerjasama dengan orang Yahudi Nasrani di Makkah, Madinah, sampai nanti orang-orang itu banyak berkhianat kepada umat Islam sehingga turun ayat yang mengusir orang-orang kafir dari Makkah, Madinah, dan seterusnya. Dan ini memiliki banyak variasi tafsir, dan kita sesungguhnya harus berusaha mengambil tafsir yang tentunya tidak bertentangan dengan akidah, yang sesuai dengan kemaslahatan umat ramai, tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, pagar-pagar yang telah digariskan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pengantar ilmu tafsir ini bisa sedikit memberikan inspirasi kepada kita untuk semakin bijaksana dalam agama, semakin arif dalam mengambil sikap, dan demi untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara kita, kita tetap harus mengutamakan orang-orang yang beriman dan mengutamakan keamanan, kedamaian, tidak melakukan konfrontasi yang bisa menyebabkan perpecahan, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan yang baik, yang terhormat, yang santun, lagi berwibawa. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan na'imin asyhadu an la ilaha illallah ilahana bil awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun ila akhiril ayah. Qala idan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil ajat. Ya Allah, bersihkan hati dan akal pikiran kami, tunjuki hati kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa umat Muhammad ini, sayangi umat Muhammad ini, turunkan cucuran rahmat-Mu kepada umat Muhammad ini, istiqomahkan umat ini dalam kebaikan iman dan takwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada umat ini pemimpin-pemimpin yang terbaik ya Allah, mencintai agama, mencintai bangsa dan negeri kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri kami, bangsa kami dari perpecahan ya Allah, dari kemudaratan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukilah kami, terimalah segala amal ibadah kami, sempurnakan segala kekurangannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurukum washkuru 'ala ni'am wa la dzikrullahi akbar. Allah